Saya seringkali dapat info makanya dari istri, apa yang terjadi di rumah dan itu yang jadi bahan saya untuk bisa bicara nanti sama anak, bisa cerita dan sebagainya. Bagian, tanggung jawab antara istri dan suami di rumah itu sebetulnya bisa diatur masing-masing rumah tangga tuh bisa punya caranya sendiri gitu ya. Pembagian tugas antara saya dengan istri kalau di rumah itu memang udah kita set berdua, udah bahas bareng gitu ya. Nah, istri saya itu memang udah memutuskan untuk ya udah, dia akan fokus di rumah sama dengan anak-anak. Nah, saya fokus di luar gitu ya. Jadi kita nggak dua-duanya, berada di luar gitu. Tapi ada memang keluarga yang bisa melakukan itu berdua, di luar dan di rumah gitu ya. Kalau kita dibaginya seperti itu. Nah, kalau saya seringkali dapat info makanya dari istri, apa yang terjadi di rumah dan itu yang jadi bahan saya untuk bisa bicara nanti sama anak, bisa cerita dan sebagainya. Nah, pembagian itu sebetulnya bukan tegas gitu ya, ini bagian kamu ya, ini bagian saya ya, enggak gitu. Tapi lebih ke sama kayak kita dance. Anggap aja suami dan istri itu kayak dance, kayak lagi dansa gitu ya. Ada saatnya kita yang maju, ada saatnya kita yang mundur, ada saatnya kita yang duluan, ada saatnya kita kasih dia yang duluan gitu. Tapi yang pasti selalu konsisten dan harmonious. Nggak yang dia kalau bilang boleh, saya bilang nggak boleh. Atau saya bilang boleh, dia yang nggak boleh. Nah, ini sebetulnya prinsipnya. Nah, kalau pembagian tugasnya sebetulnya bebas saja, nanti tinggal diatur yang mana yang kita mau, oh boleh nggak kamu yang ngomong sama dia soal ini, nanti setelah kamu ngomong saya akan bantu ngomongin dari sisi yang berbeda gitu. Atau sebaliknya, istri saya pernah minta sama saya, tolong deh kamu yang kasih tahu dia dulu soal ini, nanti pada saat kamu pergi, saya besokannya baru cerita lagi tentang kejadian yang lain yang bisa membantu memperkuat opini atau advice itu gitu. Jadi nggak ada satu scope of work atau job description yang dibagi betul-betul keras gitu. Ya of course kalau saya sebagai provider saya juga nggak bilang, oh yuk waktunya dong kamu yang untuk cari uang dan sebagainya. Itu kan memang udah cukup tegas kalau yang di keluarga kita gitu ya. Tapi memang kalau urusan didik anak dan ngasuh anak gitu ya, nggak berarti semua pekerjaan sekolah kamu ya, saya nggak mau sentuh, nggak bisa gitu juga. Ada saatnya memang saya yang terlibat gitu. Nah, kebetulan kalau di keluarga kami, pekerjaan sekolah itu banyak istri yang membantu gitu. Karena itu terjadinya biasanya dia ngajar itu sore sebelum saya sampai di rumah gitu. Tapi ada saatnya juga istri saya minta saya yang ngajarin di bidang-bidang yang memang dia tahu saya mungkin punya kelebihan di sana, ya saya bantu untuk ngajar anak-anak saya di bidang itu. Jadi kalau soal jumlah atau berapa banyak sih sebetulnya cerita yang terjadi di rumah yang mesti ayah dikasih tahu sama istri dan sebagainya itu ya, sebenarnya nggak ada jumlah yang pasti lah ya. Itu terserah sebetulnya. Tapi again, tadi kan saya ada bicara soal analogi dansa ya. Ya dilihat aja sebenarnya pada saat itu kan istri juga bisa lihat tuh ya, oh ayahnya nih hari ini lagi stres banget gitu. Ya jangan diceritain banyak banget yang tentang kejadian negatif di rumah, disimpan aja dulu gitu ya. Nanti pada saat yang lebih santai atau mungkin di hari besoknya itu boleh disampaikan. Nah ya makanya paling penting sebetulnya salah satunya dicatat kejadian-kejadian itu atau direkam karena nanti waktu lihat foto album di handphone bisa lihat tuh, oh iya ini belum disampaikan nih gitu. Nah, kalau soal jumlahnya ya memang juga tergantung pada istri itu pada saat merekam atau menulis itu melihat seberapa pentingnya sih ini disampaikan gitu. Ya, kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang memang kecil dan memang dia bisa handle sendiri atau nggak perlu ayahnya juga terlibat gitu ya khusus untuk mesti nasehatin. Kalau saya sih istri saya juga nggak langsung paksa untuk oh ya semua ini mesti kamu ceritain ya dari pagi nih ya dia salah ini, siang dia salah ini, sore dia salah ini. Ya nggak gitu. Gitu. Justru kalau istri saya terbalik ya untuk bikin saya kadang-kadang supaya kalau lagi capek atau apa dia bisa kasih lihat foto kelucuan-kelucuan yang terjadi di rumah. Jadi pada saat saya pulang itu saya nggak bawaannya tuh pulang untuk wah saya mau marahin si ini nih karena dia melakukan ini. Jadi diimbangin. Ya jadi mungkin bukan soal jumlah kali ya, tapi lebih ke rasio atau komposisinya nih. Ya jangan semuanya yang negatif, tapi at the same time juga jangan sampai nggak pernah ada yang negatif. Gitu. Jadi nggak pernah ada edukasi nanti takutnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.